Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakaria dari semester 8. Saya mau melakukan penjelasan tentang pemrograman berorientasi objek. Mari kita bahas tentang ini. Saya Apa itu tujuannya? Tujuan dari praktikum PBO ini adalah untuk pertama, mahasiswa mampu membuat kelas. Mahasiswa mampu mendeklarasi atribut metode pada kelas. 3. Mahasiswa mampu menerapkan overload method. Dasar teorinya, kelas kelas merupakan suatu wadah yang di dalamnya akan tersimpan objek-objek yang akan digunakan dalam pemrograman yang berisikan data dan fungsi yang dimiliki oleh objek tersebut. Kelas ini dibuat pertama kali untuk pembuatan programan berbasis objek. Bagian dari kelas diantaranya adalah variabel, properti, atau atribut. Atribut merupakan karakteristik yang dimiliki oleh objek sehingga mendeklarasikan atribut-atribut yang dibutuhkan kelas untuk membuat objek kelas dapat berisi salah satu jenis variabel sebagai berikut. Pertama adalah variabel lokal. Variabel lokal didefinisikan dalam metode konstruktor atau blok, disebut juga variabel lokal. Variabel lokal akan dideklarasikan dalam metode dan variabel akan dihancurkan melalui metode telah selesai, maksudnya akan dihancurkan ketika metode telah selesai. Variabel instance, variabel dalam kelas tetapi di luar metode apapun. Variabel ini dipakai ketika kelas dimuat. Variabel instance dapat diakses dari dalam metode konstruktor atau kelas tertentu. Variabel kelas, variabel dideklarasikan dalam kelas di luar metode apapun dengan kata kunci statik. Variabel dan metode dapat memiliki salah satu sifat berikut. Privat, tidak dapat dipanggil dari luar kelas yang bersangkutan. Protected, hanya dapat dipanggil oleh kelas yang bersangkutan dan anak-anak yang mewarisinya. Publik, dapat dipanggil oleh siapa saja. Metode, metode merupakan kumpulan program yang memiliki nama. Metode ini bisa berbentuk seperti fungsi apapun prosedurnya. Dalam Java seperti dua metode yaitu pertama adalah fungsinya. Fungsi merupakan metode yang memiliki nilai balik jika metode tersebut dipanggil. Cara pembuatan sebuah fungsi adalah dengan cara menentukan nilai baliknya, lalu membuat nama metodenya. Prosedur merupakan metode di mana metode yang tidak memiliki nilai balik. Cara pembuatannya prosedur dengan fungsi, namun bedanya nilai baliknya menggunakan kata kunci void. Konstruktor merupakan metode yang fungsinya untuk inisialisasi atribut-atribut instan yang akan dimiliki objek. Namun metode konstruktor ini sama dengan nama kelasnya, sehingga metode konstruktor akan dipanggil terlebih dahulu. Contoh dari kelas adalah sebagai berikut. Publik ya, ada mahasiswa. Ini menggunakan nama kelas mahasiswanya. Private string name, menggunakan atribut name dengan mode privat. Private string atau string nama ini menggunakan atribut nama dengan metode privat. Public string get nama ini metode berupa fungsi yaitu nama. Nah, langsung di sini kita public void buat set nama, string nama. Ini berupa prosedurnya ya. Nah, public string get name return public. Nah, di sini kita public lagi mahasiswanya, default constructor, public mahasiswa, string name, string nama, konstruktor. Ini adalah konstruktor parameter. Nah, di sini adalah contoh dari kelasnya. Nah, terus objek. Objek adalah sebuah perangkat lunak yang berisi sekumpulan atribut dan metode yang berhubungan. Objek merupakan instan keturunan dari kelas. Setiap objek dibangun dari sekumpulan dan data atribut yang menjabarkan karakteristik khusus dari objek dan sekumpulan metode untuk menjabarkan tingkah laku dari objek. Satu kelas
bisa memiliki beberapa objek. Setiap objek memiliki sifat sama persis seperti yang didefinisikan dalam kelas tersebut. Contoh objeknya adalah public class mahasiswa PTI, public static void main atau string args mahasiswa MHS sama dengan new mahasiswa. Ini merupakan objek ya, dari sini adalah merupakan objeknya. Lalu scope variabel. Scope variabel cakupannya variabel menentukan seberapa luas variabel dapat diakses. Ruang lingkup dan scope atau scope suatu variabel merupakan penempatan lokasi di mana variabel tersebut dideklarasikan dapat berlaku. Lingkup variabel terbagi dua, yaitu lingkup global dan lokal. Yang juga D, overloading method. Overloading adalah metode dengan nama sama dengan metode lain pada suatu kelas tetapi dengan parameter yang berbeda. Tujuan dibuatnya overloading yaitu memudahkan pengguna metode dengan fungsi yang hampir sama. Contoh overloading method adalah public void ditambah 1 in A sama dengan 5. Ini sistemnya. Nah, ini kan nanti sistem ini adalah hasil pertama dari metode 1 tambah 1 gitu. Metode dari metode tambah ke 1. Nah, ini metode tambah ini overloading dengan 2 parameter ya. Untuk public void-nya ditambah lagi. Ini nanti kita ketik juga sistem out print hasil dari metode tambah ditambah metode tambah 1 ke 2. Nah, ini adalah contoh overloading method. Nah, untuk input atau output, standar input output yang ditangani program Java itu adalah pertama adalah sistem in berguna untuk menangani pembacaan input user dari keyboard. Sistem out berguna untuk mengirimkan keluaran output ke layar standar, biasanya dikomunikasikan dengan metode print. Sistem R digunakan untuk pesan kesalahan, biasanya diletakkan pada exception handling. Berikut adalah langkah yang perlu dilakukan untuk mendapatkan input. Pertama adalah tambahkan di bagian paling atas kode Anda. Nah, ini adalah paling penting ya, import java.io bintang. Jangan lupa dengan titik koma. Tambah statement berikut adalah metode main buffer reader, data in sama dengan buffer reader atau sama di dalam kurung input stream reader dalam kurung system in. 3. Deklarasi variabel string temporary dan digunakan fungsi readline untuk mendapatkan input serta ketikan pada blok try catch. Lalu ini adalah deklarasinya. Nah, string temp data readline catch system out println terjadi kesalahan saat Anda menginput Anda. Ini adalah jika terjadi kesalahan ya. Berikut ini adalah langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mendapatkan input dari konsol dengan scanner. Tambahan di bagian atas kode Anda dengan script import java.util.scanner. Untuk kedua, membuat objek dari kelas scanner input sama dengan scanner system in. Ketiga adalah memasukkan nilai dari masing-masing variabel dengan menggunakan objek dari scanner. Ini adalah system.out.print, masukkan nama string nama dengan input next line, system.out.print sama dengan nama. Nah, ini adalah untuk latihan ya. Latihan 1 adalah membuat file mahasiswa.java seperti berikut. Ini adalah kita ketik dulu public class mahasiswa, public string nama, public ing angkatan, public string asal, public mahasiswa, dan kita terus aja ikutin ini caranya. Nanti harus sesuai ya. Kalau misalkan nanti tidak sesuai nanti akan berbeda ya. Nah, ini langsung saja untuk buat file tes mahasiswanya ada di sini. Tes mahasiswa, main string art mahasiswa, indent awal mahasiswa ubah dia medium identitas akhir. Komplikasi kedua file tersebut, buat dua objek baru dengan nama mahasiswa
TI dan mahasiswa TE dalam file tes mahasiswa revisi.java, lalu ubah dalam kedua objek. Panggil fungsi cetak. Nah, nanti ketika sudah panggil langsung hasilnya. Ini adalah latihan kedua. Buat file lingkup.java seperti di bawah ini. Nah, ini latihannya nanti public class lingkup string sifatnya tuh marah, void sifatnya ini yang malu, atau print out sifat pada metode sifat milik kelas. Ini buat lingkup Java seperti ini, public text lingkup args. Nah, ini latihan ketiga buat scope Java seperti di bawah ini, public class scope in other, void in scope. Nah, semuanya ini kita input dari semua system.out.print angka, metode, sisa hasil, bagi hasil, sama buat test scope Java seperti di bawah ini, public test scope, public static void main string scope var. Nah, ini untuk latihan ketiga. Nah, ini untuk latihan yang keempat, kita nanti bisa kerjain juga di rumah. Membuat file memerlukan inputan simpanan file dengan nama report Java. Import file java.io, public static, public string, public static string, baca inputan, string baca input. Nah, di sini kita tambahin lagi input baca sama dengan intinya nanti kita buat di sini harus sesuai yang ada latihan di sini. Nanti kalau ada kayak kesalahan error atau bagaimana, nanti pasti nanti hasilnya ada aja yang salah. Misalkan kayak ini misalkan sistem print data masukkan nama, kalau misalnya kita nggak ada ininya, nanti hasilnya pun tidak tercantum gitu. Nah, ini semuanya sistem print on nama. Nah, di bawahnya jangan lupa kita tutup kurung dua ini. Nah, terus ini latihan 5. Nah, latihan 5 itu membuat file persegi Java di bawah ini. Import Java persegi string sistem luas persegi, masukkan nilai data tray luas persegi dengan data X, hitunglah. Nah, nanti untuk tugas di rumah bisa dikerjakan. Nah, buatlah program overloading perkalian dengan potongan script berikut di hasilnya seperti di bawah ini. Nah, ini nanti untuk tugas juga kira-kira seperti ini. Nanti bisa dibuat caranya yang seperti tadi, latihan buat demo boolean dengan menggunakan station if sehingga keluarnya sebagai berikut. Juga buat sebuah program menggunakan konsep input output sehingga dapat menghasilkan output sebagai berikut. Nah, ini seperti ini. Please input your name, Keisha. Please input your character, Nice. Please input your hobbies, sing. Nah, ini adalah tugas di rumah. Nanti sama juga apa fungsi dari kunci this. Jelaskan mengapa angka tersebut pada kelas dan metode dihitung. Bagaimana hasil boolean 9 kurang dari lebih dari 9. Nah, ini jelaskan nanti hasilnya bagaimana menggunakan yang metode tadi. Juga buatlah program hasil dari output segitiga sebagai berikut. Outputnya apa? Nanti seperti yang contoh yang tadi coba dibuat untuk memprogram absensi di mana terdapat menu menambahkan pegawai, melihat jumlah pegawai yang masuk dan keluar. Nah, itulah dari saya. Sekiranya dari saya akhiri dulu untuk pemrograman berorientasi objek dengan tujuan itu adalah untuk membuat kelas, mendeklarasi atribut dan metode pada kelas, dan mampu menerapkan overload metode. Sekian, terima kasih dari saya Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.